Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum linearitas dosen. Karena di video sebelumnya ini banyak yang menanyakan tentang linearitas dosen. Nah, terkait ini ada dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh yang punya kewenangan terkait masalah linearitas dosen. Simak terus videonya. Terkait dengan rujukan dasar hukum tentang linearitas dosen itu sendiri, sebetulnya di sini saya sudah mencatat ada 6 rujukan hukum tentang linearitas dosen. Di sini saya sudah mencatat ada 6 poin dari rujukan hukum linearitas bidang ilmu untuk dosen. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 10 terkait rumpun ilmu. Nah, di pasal 10 ini sebetulnya di poin 1 ini menjelaskan tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Kemudian untuk di poin kedua, ini ada rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari, nah ini ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama itu ada rumpun ilmu agama, kemudian rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan. Itu dasar hukum yang pertama terkait dengan rumpun ilmu ya. Selanjutnya yang kedua, dasarnya itu dari keputusan Mendiktek nomor 257 tahun 2017 tentang nama program studi dan perguruan tinggi. Nah, di sini saya sudah saya tampilkan juga ya. Ini misalnya bidang ilmu saya sendiri yaitu di komunikasi. Ini ada di rumpun ilmu terapan, kemudian di poin D ya, komunikasi. Nah, saya itu di ilmu komunikasi, jadi di sini masuknya di ilmu atau sains komunikasi. Ini gelarnya berarti kalau S1, S2, S3-nya tuh ada IKOM-nya gitu. Misalkan S1-nya S.I.KOM. Kemudian S2-nya M.I.KOM. Yang doktornya juga sama gitu. Jadi ini salah satu contoh misalkan. Kemudian di rumpun ilmu komunikasi sendiri itu ada hubungan masyarakat, jurnalistik, kajian film, televisi, komunikasi massa, komunikasi pembangunan, manajemen komunikasi, media komunikasi, dan periklanan. Itu jadi kalau bidang ilmunya itu berarti itu masih satu rumpun ilmu. Selanjutnya ada Permendiktek Dikti nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi. Saya juga akan tampilkan. Nah, ini penamaan prodi itu sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel. Kemudian penamaan program studi menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan penamaan program studi dilengkapi dengan istilah bahasa Inggris yang benar. Nah, itu untuk aturan yang penamaan program studi pada perguruan tinggi. Selanjutnya ada dasar yang bisa dirujukan itu di edaran Dirjen Dikti tentang penjelasan linearitas ilmu. Ini tahun 2014. Saya tampilkan poinnya. Yang pertama itu yang dimaksud dengan linearitas dosen yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program magister atau S2 atau doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar. Itu yang poin pertama, perhatikan baik-baik. Yang kedua, linearitas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3. Nah, ini kalau dari surat edaran Dirjen Dikti yang tahun 2014, ini nomornya 87
garis miring E.E3 garis miring MI garis miring 2014. Ini menjelaskan tentang linearitas ilmu. Jadi dari sini linear itu tidak harus S1, S2 dan S3-nya itu sama. Kalau dari surat edaran ini ya. Tetapi bagaimana keilmuan S2 atau S3-nya itu kesesuaian dengan mata kuliah yang diampu ya kalau di sini, atau di sini sebutnya sih kompetensi atau capaian yang ingin dicapai oleh program studinya gitu. Artinya dia mengajar sesuai dengan keilmuan dia. Itu bisa dikategorikan kalau menurut ini adalah linear. Jadi tidak harus S1, S2 atau S3-nya itu sama ya. Jadi dari ini sebetulnya membantah bahwa yang linear itu harus S1, S2, S3. Mungkin kalau saya bilang itu sebenarnya bukan membantah, tapi lebih afdol sebetulnya S1, S2, S3-nya sama dan mengajarnya pun itu masih sesuai bidang keilmuannya gitu. Itu akan lebih sangat afdol sekali gitu. Tapi kalau di sini meskipun S1, S2 dan S3-nya tidak sama, tetapi mengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi dia dan latar belakangnya adalah S2 atau S3-nya itu sesuai, maka itu bisa dibilang masih disebut linear. Itu jawaban saya ya, setelah mencari-cari dasar rujukannya seperti apa gitu. Selanjutnya ada juga edaran Dirjen Dikti, ini tanggal 11 Agustus 2014 tentang linearitas bidang ilmu bagi dosen. Coba saya bacakan dan saya tampilkan juga. Linearitas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang berkarya pada sebuah prodi yang pohon keilmuannya berbeda namun satu rumpun yang sama tetap dapat naik jenjang jabatan sepanjang dapat menunjukkan keterkaitan dalam pengembangan keilmuan program studi tersebut yang ditunjukkan oleh publikasi karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau terindeks. Itu yang poin pertama. Yang kedua itu, ini dalam hal kenaikan jenjang jabatan ya. Dalam hal kenaikan jabatan ke guru besar, dimungkinkan apabila bidang pendidikan S1 dan S2 berbeda dengan pendidikan S3 yang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi internasional yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. Jadi kalau di sini ini tidak mempermasalahkan perbedaan latar belakang pendidikan S1 dan S2-nya ya, tapi di sini lebih ke si dosen itu dia berkaryanya tuh fokusnya itu ke bidang apa, dan itu dibuktikan dengan publikasi atau karya ilmiah dia itu ke hal apa gitu. Jadi apakah itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau tidak gitu. Misalnya kalau misalkan di pendidikan tapi dia pendidikan formalnya itu di teknik informatika, kemudian di pendidikan dia mengajar ICT dan ICT itu sesuai kompetensi dia gitu. Meskipun dia dari teknik, nah itu bisa disebut masih linear kalau dari keterangan ini. Nah, saya tampilkan juga ini tabel linearitas bidang ilmu di pedoman Pak Dosen ya, yang terbitan Desember 2014. Nah, ini bisa dilihat bidang ilmu sebelum S3-nya misalnya A, kemudian pendidikan S3-nya A, bidang ilmu karya ilmiahnya setelah S3 artinya dia publikasi karya ilmiah, kemudian jurnal, buku dan segala macamnya itu masih kategorinya A, fokus artinya. Kemudian bidang penugasan profesornya pun A. Maka di sini keterangannya bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan. Kemudian kesimpulannya ini bisa diajukan sebagai profesor di bidang ilmunya gitu ya. Kemudian ini misalnya bidang ilmu sebelum S3-nya itu A, tapi ini ada tanda tanda bintang ya, artinya ini harus dibuktikan dulu dengan karya ilmiah. Kemudian semuanya A. Nah, ini penjelasannya, keterangannya bidang ilmu sebelum S3 karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3 ini juga dapat disetujui untuk menjadi profesor.
Selanjutnya di bidang ilmunya A, pendidikan S3-nya A, tapi bidang karya ilmiahnya dia B, kemudian penugasannya A. Ini ditolak jadi profesor ya, karena dia fokus ke yang bukan bidangnya. Misalkan pendidikannya juga bukan B, kemudian bidang ilmunya bukan B, kemudian penugasan profesornya juga bukan B, tapi dia di karya ilmiahnya ke B. Ini terlalu jauh, kesimpulannya ini ditolak untuk jadi profesor. Selengkapnya bisa dilihat ya, saya tampilkan di layar. Kemudian jika ini yang ke nomor 4 itu AA, BB, ini juga ditolak. Yang nomor 5 itu ini ilmu sebelum S3-nya A ya, pendidikannya bidang ilmunya. Kemudian pendidikan S3-nya B, kemudian berkaryanya B, dan penugasan profesornya B. Ini dapat disetujui ya, tapi dengan syarat harus menambah angka kredit di bidang yang lain ya. Selanjutnya misalkan yang nomor 6 A, B, AA. Nah, ini ditolak karena pendidikan S3-nya ini tidak relevan dengan karya ilmiah yang jadi fokusnya gitu. Selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 juga ini ditolak karena yang A, B, C. Kemudian yang selanjutnya A atau B atau C ini udah terlalu bervariasi ya, sehingga di sini keterangannya ditolak untuk menjadi profesor. Jadi bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai, kemudian dengan pendidikan S3-nya karya ilmiah dan pendidikan S3 juga tidak sesuai dengan bidang ilmu penugasan usulan profesor gitu. Jadi ini kemungkinan untuk kenaikan jabatan ini ditolak untuk menjadi profesor gitu. Itu saja penjelasan rinci ya terkait dasar hukum atau rujukan hukum tentang linearitas bidang ilmu dosen. Yang di video sebelumnya ini sudah banyak yang bertanya tentang hal ini gitu. Mungkin saya cantumkan linknya, aturan-aturan terkait linearitas dosen itu di deskripsi ya. Silakan lebih lengkapnya bisa di-download. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.